Pemirsa, 39% dari total anggota MPR DPR atau sebanyak 285 orang anggota DPR yang dilantik ternyata memiliki ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Apa penyebabnya dan seperti apa pula dampaknya terhadap partai politik? Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, mengindikasikan praktik politik dinasti di MPR DPR semakin subur pasca dilantiknya anggota Dewan periode 2024-2029 ini. Tercatat dari total 732 anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, 285 orang diantaranya atau sebanyak 39% punya ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Di ruang lingkup DPR pada khususnya ada 220 orang dari 580 anggota DPR yang punya ikatan politik darah biru seperti anak, keponakan, ataupun cucu dari elit politikus sebelumnya. Sebut saja cucu Presiden RI pertama, Soekarno, Hendra Rahtomo atau biasa dikenal dengan Romi Soekarno. Pengangkatan dirinya didahului dengan mundurnya dua caleg terpilih yang memiliki suara lebih banyak dari anak Rahmawati Soekarno Putri ini. Ada juga putri dari Puan Maharani, Diah Pikatan Orisa Putri Haprani, yang juga ikut dilantik bersama anggota DPR lainnya. Lalu ada anak ketua umum partai politik atau mantan ketua umum. Sebut saja Putri Zulia Safitri, putri ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Edi Baskoro Yudhoyono, putra ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Rafindra Erlangga, putra Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan ada pula Prananda Surya Paloh, putra ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selain itu ada juga Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dan Budi Satrio Jiwandono, keponakan dari ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih. Analis politik Burhanuddin Muhtadi menyebut suburnya politik dinasti di kalangan DPR akibat adanya normalisasi dari masyarakat karena sudah merambah hingga ke perangkat politik desa sekalipun. Dan tidak adanya larangan di ranah undang-undang. Normalisasi politik dinasti disinyalir bakal berdampak pada pelemahan partai politik. Jadi berdasarkan hasil penelusuran Kompas, kemudian juga Formapi, itu ada indikasi yang cukup kuat dari 732 anggota MPR, 580 adalah anggota DPR, plus 152 anggota DPD, total 732, itu 285 diantaranya, atau kurang lebih sekitar 39% itu punya ikatan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik nasional. Jadi ini indikator dari politik dinasti, Vita, yang menunjukkan sekali lagi kalau kita isolasi khusus di kalangan anggota DPR itu ada 220 dari 580 yang punya ikatan politik dinasti. Dan sekali lagi menunjukkan betapa politik dinasti ini mengalami normalisasi. Sementara itu, analis politik Ahmad Khairul Umam menegaskan pihak partai politik seharusnya lebih mendahulukan sisi kualitas kader ketimbang variabel keluarga dalam menentukan calon pejabat publiknya. Bahwa dari sisi profesionalitas, dari sisi kualitas tetap tidak boleh kemudian dianggap sebagai variabel kesekian dengan kemudian meletakkan variabel keluarga sebagai hal yang paling penting. Nah, ini yang kemudian menjadi titik pembeda. Seringkali di Indonesia, terutama kalau misal kita merujuk pada komposisi DPR yang baru, ada setidaknya pasangan suami istri masuk bersama-sama di Senayan. Ada juga komposisi ibu dan anak juga cukup banyak yang berada di Senayan. Ya, hal itu berpotensi memberikan dampak signifikan, terutama menghambat regenerasi politik. Karena proses regenerasi, proses rekrutmen hanya berada pada level yang itu-itu saja, sehingga kemudian tidak terdistribusi secara merata, padahal kita jumlah masyarakatnya luar biasa. Ya. Hampir setengah isi kursi DPR MPR kini dikuasai orang-orang yang memiliki darah biru dunia politik. Publik berharap wajah-wajah baru darah biru ini tidak hanya sekedar mendompleng ketenaran kerabatnya di dunia politik, tapi benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan golongan tertentu atau bahkan keluarga. Tim TV One mengabarkan.